Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga tetap baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran IPA perpindahan panas ya. Kita langsung aja ke dalam materi yang akan kita pelajari pada hari ini gitu. Jadi di sini sebelum kita masuk materi, ada yang namanya KD indikator, tujuan, materi, dan kuis. Tetapi kita langsung saja ke materinya gitu ya. Oke, jadi di sini ada pengertian panas. Panas adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah karena perbedaan suhu antara dua benda atau lebih. Panas biasanya juga disebut dengan kalor, yaitu suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki kelebihan panas ke benda yang kekurangan panas. Nah, ini dia adalah jenis-jenis perpindahan panas. Jadi ada 3 jenis-jenis perpindahan panas. Apa saja? Yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Di antara 3 ini semuanya kita dapat jumpai di kehidupan sehari-hari. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Konduksi ini biasanya kita jumpai di benda-benda padat gitu ya. Di benda-benda padat seperti logam, apabila kita bakar ujungnya, terus yang ujungnya yang kita pegang ini besinya, itu panasnya merambat dari ujung yang dibakar ke tangan kita gitu. Jadi itulah yang disebut namanya konduksi gitu ya. Kemudian ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas atau udara atau angin gitu ya. Ini biasa terjadi ketika kita memasak air gitu, di rumah. Itu adalah contoh konveksi. Kemudian ada radiasi. Nah, radiasi ini hampir setiap hari kita melihat, kita memperhatikan perpindahan kalor tanpa zat perantara, yaitu radiasi. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita ingin menjemur pakaian. Cahaya dari matahari itu membuat pakaian kita kering gitu ya. Jadi inilah yang biasa disebut dengan radiasi. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Cahaya apa aja? Ya cahaya kayak matahari. Kemudian kalau misalnya kita ikut pramuka, kita sering berada di dekat api unggun, itu juga disebut dengan perpindahan panas secara radiasi. Api unggun menghangatkan tubuh kita tanpa perantara gitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan radiasi. Oke. Nah, ini dia adalah contoh-contoh gambar dari masing-masing konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi ada konduksi, itu yang tadi saya sempat bilang. Ini adalah contoh logam atau besi yang dipanaskan ujungnya, kemudian panasnya itu merambat sampai ke tangan kita. Itulah yang disebut namanya konduksi. Dan konveksi ini contohnya ketika kita masak air, apabila airnya gelembung-gelembung, mendidih, itu biasa disebut dengan konveksi. Ini terjadi pada benda cair gitu ya. Kemudian ada radiasi, yang tadi saya bilang, perpindahan panas secara tidak langsung, secara tidak memakai perantara. Jadi halnya api unggun ini yang menghangatkan tangan kita ketika berada di dekat api unggun. Itulah yang disebut dengan radiasi. Oke, mari kita bersama-sama memperhatikan video berikut ini. Perpindahan kalor. Di fisika, kita mengenal perpindahan kalor menjadi 3 macam cara perpindahan, yaitu kalor berpindah dengan cara konduksi atau hantaran, kalor berpindah dengan cara konveksi atau aliran, dan kalor berpindah dengan cara radiasi atau pancaran. 3 cara perpindahan ini bisa terjadi secara sendiri-sendiri atau terjadi secara bersamaan. Contohnya, ketika kita sedang memasak air,
Pada peristiwa tersebut, terdapat 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi pada seluruh permukaan logam, kemudian perpindahan dengan cara konveksi, yaitu pada aliran air yang sedang dimasak, kemudian ada radiasi atau pancaran, yaitu panas udara di sekitar api. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan mempelajari konduksi. Perpindahan secara konduksi terjadi ketika kita sedang membakar sebuah logam. Saat salah satu ujung logam menempel di api, beberapa saat kemudian, ujung yang lain yang sedang kita pegang pun akan terasa panas. Pada peristiwa ini, ada kalor yang berpindah melalui logam, sehingga kalor tersebut sampai pada ujung logam yang kita pegang. Di sini tampak bahwa molekul-molekul logam sebagai medium tersebut tidak ikut berpindah, tetapi masih berada pada tempatnya. Sedangkan kalor bergerak menyusuri logam sehingga sampai pada tangan kita. Secara sederhana, molekul-molekul logam yang tidak ikut berpindah ini bisa kita analogikan ketika kita duduk di belakang dan ingin memberikan buku kepada teman kita yang duduk di paling depan. Buku kita berikan dari meja kita yang paling belakang ke meja di depannya. Begitu seterusnya, sehingga sampai pada teman kita yang paling depan. Peristiwa semacam ini disebut konduksi. Konduksi adalah peristiwa perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan medium-medium pengantarnya. Mungkin kalian pernah melakukan kegiatan ini. Apa yang sebenarnya terjadi hingga air dapat mendidih? Mendidih sebenarnya adalah proses pergerakan dari air panas dan air dingin. Ketika air dipanaskan, bagian air yang paling bawah akan panas, sehingga massa jenis air tersebut menjadi turun. Akibatnya, massa jenis air bagian atas akan lebih berat, yang mengakibatkan air bagian atas turun ke bawah. Setelah hal ini terjadi, air yang di bawah dipanaskan lagi dan mengakibatkan suhunya naik. Sementara yang bagian atas yang semula panas mulai dingin kembali. Akibatnya, terjadi perputaran air yang semula di atas menjadi di bawah, dan semula di bawah naik ke atas. Begitupun seterusnya. Contoh sederhana dari radiasi adalah perpindahan kalor dari matahari menuju bumi. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa pada perpindahan kalor secara konduksi atau konveksi, keduanya membutuhkan medium. Di mana pada konduksi, medium tidak perlu berpindah untuk mengantarkan kalor. Sedangkan pada konveksi, mediumnya ikut berpindah mengantarkan kalor. Di sini, ternyata ada satu cara perpindahan kalor yang unik. Karena ketika matahari memancarkan kalornya sampai ke bumi, kalor dari matahari tersebut melewati sebuah ruang hampa. Artinya, di sana tidak ada medium apapun. Namun, kita bisa merasakan perpindahan kalor dari matahari menuju bumi. Hal ini yang disebut perpindahan kalor secara radiasi, yang berarti perpindahan kalor tanpa melalui medium. Contoh sederhana lain adalah ketika kita membuat api unggun. Kita akan merasa hangat ketika berada di dekat api unggun. Itu adalah salah satu dari bentuk radiasi.
Oke. Oke, itu tadi yang kita pelajari bersama tentang perpindahan panas. Semoga pada materi kali ini bisa membuat kita memahami macam-macam perpindahan panas, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.